Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali pagi hari ini kita akan baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Al-Fitanu wal Hawadits, kegaduhan dan berbagai macam kejadian di akhir zaman. Pagi hari ini kita memasuki hadis yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullah, walil Bukhari an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha Mukminin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya dalam keadaan ketakutan seraya berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang semakin dekat kedatangannya. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi, di hari ini, yaitu di hari Nabi bicara, ya, terbuka bendungan Ya'juj Ma'juj, bendungan yang menutupi mereka supaya mereka tidak merusak di muka bumi. Terbuka atau gompel begitu sebesar ini, wa halaqa bi isba'ihil ibham wallati tadiha, sambil mengisyaratkan dengan ibu jari dan jari telunjuk sebesar ini. Ini gompelnya tembok Ya'juj Ma'juj, ya, terbuka gitu. Ini 14 abad yang lalu, ya, saat Nabi bicara, 14 abad yang lalu. Qalat Zainabu bintu Jahshin, Zainab berkata, faqud ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, apakah kita semua akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am idza kathural khabathu, iya, apabila terjadi banyak sekali keburukan. Nanti akan diterangkan tentang makna hadis ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Asy-Syarih hafizahullah taala mengatakan, hadza haditsu Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa alaihi al-fazi' wal khauf. Ini adalah hadis Zainab bintu Jahsh, semoga Allah meridainya, yang mengabarkan bahwa Nabi SAW suatu ketika datang kepadanya dalam keadaan takut,
dhahara ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam ihmarra wajhuhu min syiddatil khauf ala ummatihi, tampak pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam ya kemerahan karena sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya, wa ma sayahdutsu fi akhir zaman, dan beliau khawatir apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Wa hada min nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan ini termasuk kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa li'annahu yuhzinuhu ma yasu'uha, karena apa yang membuat buruk umat ini itu membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya akan ditimpa ini itu dan sebagainya, itu membuat sedih Rasulullah SAW. Baik, hada min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Fahuwa bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Surat Taubah ayat 128. Yakhafu ala ummatihi minal fitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan fitnah-fitnah terjadi pada umatnya. Ya, pada pertemuan pertama sudah terangkan makna fitnah, ujian dan cobaan, berbagai macam gaduhan yang terjadi. Wa min hadhil fitan allati satahduts ma hasala fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fi saddi ya'juj wa ma'juj alladhi dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an. Dan di antara cobaan ya yang akan terjadi yaitu apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bendungan atau tembok Ya'juj Ma'juj, ya, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ya'juj Ma'juj kabir Bani Adam. Jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa manusia, anak keturunan Adam. Mereka ini adalah anak keturunan Adam, lahu khalqatun khasah, tapi mereka memiliki fisik yang khusus gitu, nggak sama pada keumuman manusia. Baik, fihim syarrun azim, ya, pada mereka banyak sekali keburukan, bahkan besar keburukannya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Walamma ja'a Dzulqarnain al-malikul muslim, ketika datang Dzulqarnain raja muslim, lama balagha baina saddain baina jibal jihata shimalil ard, ya, ketika dia tiba di sebuah tempat, di sebuah celah di antara dua gunung, yaitu di utara, di arah utara bumi bagian utara yang dimaksud di sini utara dari kota Madinah. Jadi kok tarik garis ke utara gitu. Karena ini kan hadis diucapkan Nabi SAW ketika beliau ada di Madinah gitu. Taib. Sementara jarak kita dari sini ya jauh 10 ribuan atau 9.000 kilometer, ya kan? Ini yang ke utara. Taib. Dari Madinah ke utara. Li'annahu dhahaba ila al-masyriq wa dhahaba ila al-maghrib wa dhahaba ila shimalil ard hatta balagha tariqan baina jabalain 'azimain. Karena Dzulqarnain ini mengembara dia ke timur, ke barat, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Kemudian ke utara sampai dia di sebuah celah, ya, di antara dua gunung, ya, celah sempit di antara dua gunung yang besar. Faqala al-muslimuna hunak di Dzulqarnain, lalu kaum muslimin berkata kepada Dzulqarnain, muslimin yang tinggal di sana, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Surat Al-Kahfi ayat 94. Wahai Dzulqarnain, sungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj itu merusak di muka bumi. Apa yang mereka lakukan? Safkud dima, ya, mereka membunuh, al-fasad,
melakukan berbagai macam kerusakan. Sya'ab la yubali bi syai'. Jadi mereka ini adalah masyarakat yang nggak peduli ya dengan apapun sama sekali. Nggak ada rasa tepa selira, tepo seliro, nggak ada rasa tenggang rasa, nggak ada sama sekali, nggak peduli sama sekali. Merusak, benar-benar merusak. Aradu alaihi ayyu'inuh bil mal. Rakyat setempat ya menawarkan kepada Dzulqarnain ya untuk membantunya dengan harta. Ya min ajal ayyabni ma bainal jabalain, untuk membangun sebuah tembok gitu yang bisa membendung mereka hatta yasuddat tariqa alaihim, sehingga mereka bisa keluar. Fala yakhruju 'alan nas, sehingga tidak mengganggu masyarakat gitu. Qala lahum, maka Dzulqarnain berkata kepada mereka, ini lastu bihajah lil musa'adatil maliyah, aku nggak butuh bantuan materi. Di ayat 95 Allah mengatakan, ma makkanni fihi rabbi khair, ma makkanni fihi rabbi khair. Jadi apa yang Allah anugerahkan kepadaku itu lebih baik gitu. Ya indahu istidad min jihatil mal, karena Dzulqarnain punya harta yang banyak gitu, punya kesiapan kalau hanya sekedar harta. Walakin bihaja ila aidil amilah, akan tapi Dzulqarnain butuh bantuan tenaga. Kalau duit ada ya, padahal masyarakatnya ingin support materi juga, tapi Dzulqarnain bilang enggak, kalau harta ada tapi aku kurang tenaga yang bisa bantu untuk ngecor. Nah ini baik, allati ta'malu ma'ah, yang mau bekerja bersamanya, hatta yuqima hadas sad, sehingga bendungan itu betul-betul selesai. Fahal naj'al laka kharja, yakni malan ay tamwil. Kata masyarakat, wahai Dzulqarnain, apakah kami siapin harta buatmu untuk bangun? Ala anta ja'ala bainana wa bainahum, tujuannya agar engkau bisa bikin bendungan tuh antara kami dengan mereka, itu Ya'juj Ma'juj, saddan ya yamna'uhum minal khuruj 'alan nas, yang bisa menghalangi mereka keluar mengganggu manusia. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma, kata Dzulqarnain, kalian bantu aku saja dengan tenaga, aku akan buatkan antara kalian dengan Ya'juj Ma'juj itu sebuah tembok yang kuat. Hada huwa sad wa laisa bisad adi, sad azim. Ini tembok ya, bukan hanya sekedar tembok biasa, tapi ini tembok yang sangat kuat. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra ainu hasan. Jadi terbuat dari logam ya, minta logam ya, kemudian setelah logam itu dipasang sampai rata dengan kedua gunung tersebut, kemudian dinyalakan api lalu dicor ya dengan cairan logam lagi. Jadi itu bendungannya bendungan kuat dari logam di zaman itu loh jemaah, di zaman itu. Jadi sudah ada pengrajin logam untuk buat. Kalau sekarang cor ya, pakai semen gitu. Ini dari logam. Ini kuat sekali, luar biasa. Fafa'ala hada wa anuh. Akhirnya Dzulqarnain pun mulai mengerjakan proyek itu dan dibantu oleh masyarakat setempat. Wa sadda alaihim at-tariqa ilan nas. Akhirnya berhasillah dibangun tuh tembok yang menghalangi mereka keluar ya, untuk mengganggu manusia. Bihadas saddil azim, dengan bendungan yang besar. Famasta'u ayyadharuh, yakni yas'adu alaih. Jadi mereka Ya'juj Ma'juj nggak mampu untuk naik, untuk melompat. Li'annahu amlas, karena licin juga. La yumakkinu su'udah atau la yumkinu su'uduh, di mana mereka nggak mungkin untuk bisa naik karena betul-betul licin.
famastata'u wa mastata'u lahu naqaba, ya, ay yahfiru bih li'annahu hadid, dan mereka nggak bisa menggalinya karena terbuat dari besi gitu. Jadi mau dilobangi itu juga sulit gitu. Karena qala hadza rahmatun min rabbi, setelah selesai semua Dzulqarnain mengatakan ini adalah rahmat dari Tuhanku, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya proyek ini. Jadi jamaah, keberhasilan apapun itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa mengatakan siapa dulu saya, nah, itu sombong namanya. Dan itu termasuk dari kesyirikan, ya, kesyirikan dalam ucapan, kesyirikan dalam ucapan, menisbatkan nikmat, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan, kalau bukan karena kucing ini maka rumah akan kemasukan maling. Dari tadi ngeong-ngeong aja, ya, ini termasuk juga kesyirikan dalam hal ucapan. Mestinya sebut nama Allah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Kemudian dengan sebab kucing ini boleh, tapi yang pertama disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat apapun itu dari Allah. Ini Dzulqarnain nih, dia bilang hadza rahmatun min rabbi, ya, tidak mengatakan saya hebat kan bisa bikinkan bendungan buat kalian, nah, tapi dia mengatakan walaupun dia punya power, punya kuasa luar biasa, duit juga banyak dia, tapi dia mengatakan hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Hadza sat rahmatun min Allah bi ibadih lakinnahu la yadum, ya, bendungan itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kan tapi bendungan itu nggak kekal, ada umurnya, ya, bagaimanapun di dunia ini pasti akan hancur. Baik, yuhawilun, mereka berusaha, Ya'juj Ma'juj mereka berusaha, kul yawm yuhawilun ayaftahu hadha sad, setiap hari, bayangkan, padahal kejadian ribuan, ya, ribuan tahun, baik, ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Ini ribuan tahun sebelum Masehi, di zaman Nabi itu tahun sekitar 600-an. Beliau bilang segini nih udah terbuka atau gompel, ya kan? Nabi ketakutan. Kok bisa tahu? Ya dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang orang nyari-nyari itu di mana tempatnya dan sebagainya. Ada yang diperkirakan kuat, ya, kalau dari arahnya di apa namanya, celah, apa itu namanya, celah Daril, ya, kalau nggak salah, di sekitar Kaukasus gitu, bukan yang ke utara Kaukasus, arah Kaukasus. Itu kata sebagian orang, mereka berusaha untuk mencari tempat, tapi secara arah sudah jelas itu arah utara dari Madinah. Baik, mereka berusaha untuk bisa keluar, untuk bisa membukanya, liyakhruju 'alan nas, untuk bisa keluar, ya, keluar terus merusak di bumi ini. Wa khurujum 'alan nas min alamatis sa'atil kubra inda qiyamis sa'ah, dan mereka akan berhasil. Kapan mereka berhasil? Setelah Nabi Isa alaihissalam turun, ya, memang jadwalnya begitu, ada jadwalnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah dijadwalkan begitu, dan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi mereka ini akan keluar setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu nanti waktunya begitu. Nah, sekarang juga belum keluar Dajjal. Baik, dia akan merusak juga di muka bumi. Jadi keluarnya mereka ini merupakan tanda kiamat besar. Ya, tanda kiamat itu ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Kalau tanda kecil banyak sekali, bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk tanda dekatnya hari kiamat, itu tanda kecil. Beliau mengatakan bu'ithu ana wasa'atu kahatain, aku diutus dekatnya dengan hari kiamat seperti ini. Beliau isyaratkan dari telunjuk dengan jari tengah, padahal sekarang sudah 14 abad loh. Itu Nabi mengatakan itu saat beliau hidup, udah 14 abad, ya, dekatnya seperti ini. Berarti kita semakin dekat lagi. Akan tapi kapannya nggak ada yang tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah
SAW dan juga Jibril alaihi wassalam nggak tahu kapan kiamat. Kapan kiamat nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada ramalan-ramalan itu jangan dipercaya. Dulu ada tuh 12 ya kan, yang dinisbatkan kepada suku Maya yang ada di Amerika Selatan. Ya ternyata apa namanya, promosi film, ya kan, ditipu orang, bikin gempar apa segala macam. Naudzubillah min dzalik. Orang yang beriman dan orang yang ngerti ya nggak akan percaya, karena nggak ada yang bisa tahu kapan kiamat terjadi. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Jibril bertanya pada Rasulullah, akhbirni 'anis sa'ah, ya beritahu aku kapan kiamat. Man mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya nggak tahu. Makhluk Allah terbaik dari bangsa manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik dari bangsa malaikat adalah Jibril alaihi salam, sama-sama nggak tahu kapan kiamat. Kok ada misalnya orang yang jauh levelnya dibanding mereka berdua ngaku tahu kapan kiamat, kan aneh gitu. Maka apapun ramalan-ramalan tentang kiamat terjadi jangan dipercaya. Terus ada yang mengatakan usianya umat ini tuh 1500. Nah, itu hanya sekedar prediksi, tapi nggak ada nas gitu. Itu otak-atik aja. Kita nggak ada nas sama sekali tentang kapan kiamat terjadi. Allahumma musta'an. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bada'at muhawalatuhum fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha mereka untuk bisa keluar membongkar tembok itu, tembok logam itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad naqabu fi futihal yawm min radim ya'juj ma'juj mithlu hadhihi. Jadi mereka berupaya itu menghancurkannya, sampai Nabi bilang nih, diberitahu oleh Allah, mulai itu terbuka atau gompel atau apa begitu di hari ini, di hari belum bicara, jadi langsung ya, begitu kejadian langsung gitu, langsung disampaikan. Baik, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini terbuka seukuran ini kata beliau. Jadi beliau temukan antara ibu jari dengan telunjuk, ketemu. Nah, buat lingkaran sebesar itu tembok Ya'juj Ma'juj. Syai' yasir, sedikit ya, sedikit, lakinnahu syarr. Akan tapi ini adalah keburukan, ya kan? Akan tapi itu adalah keburukan, muhawalah, dan mereka terus berusaha. Wa lihada idza jaa akhiruz zaman wa jaa al-mau'id ja'alahu dakka. Nah, sebab itu ketika datang akhir zaman, datang waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Qala hadza rahmatun min rabbi. Kembali ucapan Dzulqarnain, ini adalah rahmat dari Tuhanku linnas, untuk manusia. Yahulu bainahum baina hadza sya'bul mufsid, yang bisa menghalangi antara mereka dengan masyarakat yang merusak. Lakin kul syai' lahu ajal. Akan tapi segala sesuatu itu ada batasnya, ada ajalnya. Segala sesuatu, manusia ada ajalnya, semua benda ada ajalnya. Ya pasti pakaian kita ini ada ajalnya, ada batasnya. Sampai kapan rusak, sampai kapan hancur, ya kan? Ya gelas ini itu ada ajalnya juga, sampai kapan dia pecah, kan gitu. Segala sesuatu, termasuk tembok yang dibangun itu ada batasnya. Sayati alaihi waqt yakunu dakka, akan datang suatu masa tembok itu hancur. Ya, yadukuna, mereka yang berusaha untuk menghancurkannya, yakhrujuna 'alan nas, dan mereka pun akan keluar merusak di bumi. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Kemudian di ayat 98 Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, dan janji Tuhanmu wahai Muhammad SAW itu pasti benar. Ya, la budda yaqa hadza, pasti terjadi. Hadza min tahdiri sallallahu alaihi wasallam min hadhil fitnah. Ini termasuk peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kegaduhan ini, dari fitnah ini. Wan nas yahdaruna minha, dan beliau ingin manusia itu waspada dari fitnah-fitnah akhir zaman. Wa yad'una rabbahum yatlubuna as-salamata minha. Kemudian
mereka berdoa kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin. Ay an-nas ma Ya'juj Ma'juj. Jadi ketika tembok itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi, kemudian kami biarkan sebagian mereka di hari itu, yaitu manusia bersama Ya'juj Ma'juj. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wal iyad billah. Hadha hin khuruj Ya'juj Ma'juj fi akhir zaman. Ya, dan ini terjadi ketika keluarnya Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Wa Isa alaihissalam ma'an nas. Sementara saat itu Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam itu bersama manusia. Dia mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa ajarannya. Kan dia akan turun di akhir zaman. Ya, turun di akhir zaman. Di antaranya adalah membunuh Dajjal, itu tugasnya. Kemudian mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Itu disebut dalam hadis, ya kan? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi beliau meluruskan kedustaan-kedustaan yang disematkan terhadap beliau, bahwa beliau dianggap sebagai son of God, anak Tuhan misalnya, ya, bahwa beliau itu disalib, itu dipatahkan semua. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa ya'ishuna fil ard fasada. Ya, jadi mereka Ya'juj Ma'juj hidup di muka bumi ini dengan merusak. Wa yatahassanul muslimuna ma'a Isa alaihissalam fi makanin fitur yataharrazuna minhum. Sampai akhirnya nih Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin terdesak, ya, terdesak, dan mereka pun lari menuju Bukit Tur, Gunung Tur, Tur Sina, ya. Di situ mereka yang terdesak. Karena ini Ya'juj Ma'juj banyak banget tuh manusianya. Sekarang nggak ketahuan, karena memang betul-betul dibendung. Ya, bahkan sampai detik ini banyak misteri-misteri yang nggak diketahui. Subhanallah. Padahal diklaim bahwa dengan teknologi satelit gitu, itu bisa baca di mana. Ada lagi namanya Google Earth misalnya, aplikasi itu bisa dicek ini cek, tapi sampai sekarang banyak yang belum diketahui. Kehidupan di laut dalam pun manusia belum banyak tahu. Ya, banyak sekali. Walaupun disebut sebagai kehidupan modern, banyak sekali yang belum diketahui. Baik. Kemudian sebagian manusia bersikap sombong, sama seperti sombongnya raja-raja masa lalu, seperti Fir'aun, Namrud, dan yang lainnya. Subhanallah. Padahal banyak hal yang belum diketahui manusia. Baik. Jadi di kisah nanti yang terjadi ini, Isa alaihissalam setelah berhasil membunuh Dajjal dan pengikutnya semua, itu hidup dalam keamanan nyaman, luar biasa, kenyamanan, sampai akhirnya bendungan Ya'juj Ma'juj itu jebol. Nah, itu dia tuh. Itu setiap kali sampai digambarkan, ya, ada danau yang berisi air, banyak sekali danaunya itu, airnya. Baik. Begitu mereka lewat, itu langsung habis airnya. Digambarkan serakus itu, betul-betul mereka ini makhluk merusak gitu, makhluk merusak. Kalau digambarkan orang sekarang itu disebut zombie kayak gitu, ya, jadi benar-benar merusak. Jadi digambarkan begitu, merusak betul-betul, sama sekali merusak. Jadi sampai Isa alaihissalam dan kaum muslimin itu terdesak menuju Bukit Tur. Wala yakhruju ahadun man kharaj qataluh wa adu. Sampai akhirnya tidak ada seorang pun, nih akhirnya kebalik nih kondisinya, tidak seorang pun dari muslimin bersama Isa alaihissalam yang berani keluar di situ. Jadi di suatu tempat di sekitar Tur Sina situ ada tempat yang bisa membuat mereka terlindungi di situ, ya. Baik. Terus baik, tidak ada satupun yang berani keluar. Begitu keluar langsung dibunuh sama Ya'juj Ma'juj. Banyak banget mereka ini. Allahu Akbar. Bainama hum kadzalik fid dhiqi wa syiddah, ketika
Isa alaihissalam dan juga kaum muslimin dalam keadaan sempit seperti ini, ya, dalam keadaan sulit seperti ini, id arsalallahu maradan ala hadal jundil khabith. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan penyakit kepada Ya'juj Ma'juj. Allah kirimkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang binasakan mereka. Dan mengirimkan penyakit. Bukan dihadapi oleh manusia. Manusia nggak ada yang sanggup menghadapi Ya'juj Ma'juj. Nggak ada yang sanggup. Ya, bahkan semua manusia yang tersisa kan yang bersama Isa alaihissalam terdesak di situ, bersama kaum muslimin terdesak di situ. Tapi karena perang besar sudah selesai, yang dimenangkan kaum muslimin, ya kan, dengan terbunuhnya Dajjal laknatullah alaihi. Baik. Jadi betul-betul manusia tersisa, ya, yang muslim, ya, Isa dan bersama rombongannya yang ada di bukit Tursina tersebut. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, ya, bukan melalui tangan-tangan manusia, tapi Allah kirim penyakit pada mereka. Fahalaku an akhirihim. Jadi begitu diturunkan penyakit kepada mereka langsung binasa, semuanya langsung, semua mereka, cepat sekali, ya, cepat sekali. Arsalallahu alaihi maradan yusamma an-naghaf fi riqabihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala kirimkan penyakit yang disebut dengan nama naghaf. Alif lam nun ghin fa naghaf fi riqabihim, di leher mereka. Fahlikuna an akhirim. Kemudian semuanya mereka binasa. Sepi lagi. Kita pernah yang lihat suasana yang kayak gitu ya di masa Covid ya. Ya kan? Sepi banget gitu, nggak ada orang yang berani keluar saat itu ya. Baik. Jadi itu takdir Allah Subhanahu wa taala juga, walaupun mungkin sebabnya banyak orang mengatakan itu sebuah konspirasi atau apa segala macam, ya, yang ujung-ujungnya jualan juga kan. Baik. Apapun itu, semua nggak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyaksikan juga di layar, ya, televisi, bahwa orang yang tawaf di Ka'bah itu cuma satu, tawaf satu, sama satu orang. Jadi tetap Ka'bah harus ada orang yang melaksanakan ibadah di situ, nggak boleh tertutup sama sekali. Cuman pembatasannya luar biasa, satu orang, masya Allah, subhanallah. Masih ada sisa footage-nya ya sampai sekarang, jejak-jejaknya, subhanallah. Tapi saat itu, bener kan? Kita seakan nggak tahu di masa depan kayak apa kan, di dalam benak kita saat itu, ketika kondisi itu menyeluruh di seluruh dunia, diberitakan dengan masif gitu, gimana nih, masih hidup kan nanti ya, dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah ini belum terjadi, Allah Subhanahu wa taala binasakan nih semuanya, Ya'juj Ma'juj semuanya habis, nggak tersisa kecuali Isa alaihissalam dan rombongannya. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Muslim nomor 2937, Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala an, wa fi fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit yang namanya naghaf di leher-leher mereka. Faisbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Kemudian mereka semua mati seperti seorang yang mati. Jadi matinya itu nggak berurutan, ya. Yang sekarang ini, kemudian ini, enggak. Langsung mati. Cepat sekali itu, langsung mati. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Kematian mereka seperti itu. Berarti banyak bangkai dong. Nah itulah yang gambar. Bangkai banyak tuh, bangkai manusia tuh. Dan itu busuk banget. Ya. Yastarihul muslimun. Kaum muslimin, ya, itu merasa tenang setelah kejadian itu. Lakin ba'dal fitan wasyarr wa ba'da ma yahliku man yahlik ala aidihim fayakhrijul muslimuna minal hisar hina dak. Hadhihi kisah Ya'juj Ma'juj. Baik. Jadi ketika mereka mati semua, kan baunya busuk banget tuh, ya, bangkai-bangkai manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan burung,
Ya, Allah kirim burung untuk makani bangkai-bangkai mereka sampai akhirnya bersih. Sayang banyaknya. Ya, tahu burungnya apa burung bangkai atau apa segala macam, yang pasti ya semua dimakan bangkai-bangkai itu. Baik. Akhirnya kaum muslimin keluar dari tempat perlindungannya. Lamma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil haditsatul 'azimah al-mufsi'ah wa annaha yahliku fiha man yahlik minan nas ala aidi ya'juj wa ma'juj. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah besar ini yang menakutkan dan akan binasa, dalam kisah itu orang yang binasa ya di tangan Ya'juj Ma'juj. Qalat Zainab radhiyallahu anha di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun?" Apa kita juga akan binasa? Kita di sini muslimun ya. Karena kejadiannya kan nanti. Ya, bukan di saat itu. Ya, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah sementara di tengah kita banyak orang baik? Salihun minal ulama wal ubbad wal atqiya. Yang dimaksud orang saleh itu ulama, kemudian ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa. Li'anna al-'ada anna as-salihina yaqumuna bil islah. Karena biasanya orang-orang yang saleh itu melakukan perbaikan. Biasanya dia berbuat baik dan juga melakukan perbaikan. Itulah orang saleh. Baik. Wa yanhauna an-nasa 'anil fasad, dan mereka mencegah manusia dari berbuat kemungkaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf nahi munkar. Baik, fa yadfa'ullahu syarr. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan keburukan ketika masyarakat, di tengah masyarakat itu ada ulamanya, ada orang saleh, jauhkan dari berbagai macam keburukan. Coba ada jamaah perhatikan tuh. Seperti bencana-bencana besar, apakah itu angin topan, badai gitu kan, nggak pernah tuh ngelewatin Indonesia. Adalah sedikit gitu, tapi yang gede-gede nggak pernah ada. Ada teori yang mengatakan karena ada garis katolis itu tuh, ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba yang dilewati itu daerah orang-orang kafir tuh. Muslimin jarang terjadi. Ya, muslimin jarang terjadi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sayang. Karena di tengah-tengah mereka ada orang-orang saleh yang melakukan terus perbaikan. Ya, walaupun tetap namanya komunitas dan masyarakat itu nggak semuanya baik gitu. Ada juga kan muslim yang nggak patuh, ada muslim yang durhaka, ada gitu. Baik, tapi tetap ada upaya perbaikan. Alhamdulillah. Ya, Allah sayang. Allah jauhkan dari keburukan. Fa wujudus salihina fil mujtama' alamatu najatin. Jadi keberadaan orang-orang baik, orang-orang saleh di tengah masyarakat itu tanda keselamatan. Tanda keselamatan. Ya. Khuluul mujtama' minas salihina alamatu halakin. Ya. Ketika di tengah masyarakat enggak ada orang baiknya, enggak ada orang-orang salehnya, itu tanda kebinasaan. Hadza fi fadlis salihina wujudis salihin. Ini menunjukkan keistimewaan orang-orang saleh, ya, dan keistimewaan keberadaan mereka. Wal 'ada anas salihin yakun lahum daur fil islah wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Jadi biasanya orang-orang saleh itu punya peran untuk melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi munkar, wal qiyam fi wajhil fitan, dan memberikan warning, awas hati-hati kan begitu. Ya, mengingatkan manusia supaya selamat kan begitu. Lakin akan tetapi qal na'am. Nabi SAW menjawab, wahai Rasulullah, di tengah-tengah kan banyak orang-orang baik. Iya, tetap aja akan hancur. Iya, diiyakan oleh Nabi. Padahal berarti ada masalah nih. Ada orang baik, ada orang saleh, akan tetap terjadi juga kerusakan di situ. Kenapa? Tahlikuna wa fikumus salihun fi dzakal waqt. Kalian binasa walaupun di tengah-tengah kalian ada orang-orang baik, ada orang-orang saleh saat itu. Di annal khabath yakthur, karena keburukan itu banyak sekali. Wal fasadu yakthur, kerusakan itu banyak sekali. Walaysati usalihuna muqawamatahu, sampai akhirnya orang-orang saleh, orang-orang baik itu sampai enggak mampu untuk menanganinya. Ya, bahkan orang-orang baik pun diputar balik, dikatakan buruk, dicela-cela, dihina-hina.
ya dituduh-tuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Subhanallah, diputar balikkan. Padahal yang disampaikan Al-Quran, As-Sunnah, ya, yang diamalkan oleh salafus saleh, diamalkan Nabi SAW dan para sahabatnya, dipelintir-pelintir, tuduh ini, tuduh itu, macam-macam. Nasallallahu alaihi. Inda dzalika yahsulul halak alal jami'. Di saat itulah terjadilah kebinasaan yang merata. Ya, alas saleh wa talih, menimpa orang baik, menimpa juga orang buruk. Jadi orang baiknya pun kena. Fahlikuna jami'an, semuanya binasa. Wa yahlikus salihuna ma'ahum. Orang-orang yang baik pun juga kena di situ. Lakin Allah yab'ats as-salihina 'ala niyatihim yaumal qiyamah. Akan tapi walaupun kena bencana yang, karena kalau bencana enggak pilih-pilih jemaah. Kena ya kena gitu. Baik. Akan tapi nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sebagaimana dalam hadis. Ya. Kata Nabi SAW, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Hanya saja nanti manusia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yahlikuna ma'al halikin. Mereka orang-orang baik juga ikut binasa bersama orang-orang yang binasa. Walakin Allah yab'atsuhum yaumal qiyamah ala niyatihim. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka nanti di hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini faedah ya, faedah hadis. Sebelum ditutup, fahada fi tahdzir minal fitan. Di dalam hadis ini terdapat peringatan, ini termasuk early warning, peringatan dini ya dari terjadinya fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang akan dialami oleh umat ini. Wa minha fitnatu Ya'juj wa Ma'juj. Di antara cobaan itu adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini mengerikan sekali. Wa fi annahu idza kathura syarr. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ketika keburukan itu semakin banyak, ya, fa innahu mu'dinun bihusulil halaki alal jami'. Maka keburukan itu menjadi sebab datangnya kebinasaan yang mengenai siapapun, nggak pilih-pilih. Wa nasalihina wal muslihina wal ulama alaihim ayakumu bi muqawatil munkarat wasyurur. Dan kewajiban bagi orang-orang saleh, orang-orang baik yang melakukan perbaikan, demikian pula para ulama, ya, untuk berperan dengan apa? Dalam peringatkan manusia agar tidak terjatuh pada kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan. Wala yastaslimu, dan janganlah menyerah, hanya sekedar menyerah, udah ya udahlah, terlalu banyak menyerah, ini buruk nih kalau sudah begitu. Jangan sampai menyerah, terus bicara kebenaran, nggak peduli dibenci, nggak peduli, kebenaran harus sampaikan sebagai kebenaran gitu. Mau dihujat mau apalah, ya khaf laumat laim, dia nggak takut celaan orang-orang yang mencela. Itu ciri ya hamba Allah yang tulus dalam berdakwah, nggak peduli dia, sampaikan kebenaran yang datangnya di Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa tarakul inkar ja'atil uqubah 'alal jami'. Fa idza istaslamu, kalau misalnya orang-orang baik ini menyerah ya, udah saya nggak mampu, angkat tangan ya, dan mereka tidak melakukan peringatan-peringatan kepada manusia, wah jangan jatuh pada kemungkaran, mereka nggak mau itu, udah peduli sendiri. Nah, saat itulah pasti akan datang kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak gini mesti diwaspadai. Jadi cara bacanya begitu jemaah. Ketika kondisi suatu masyarakat tuh nggak ada yang ingetin, sehingga manusia berbuat semaunya, nggak ada yang ingetin satupun, ya, yang berbicara, yang beramar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada satupun. Oke, ini tanda buruk nih, nggak akan lama, pasti kena, nggak akan lama. Nasallallahu alaihi. Ya, ini berita semua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang beliau sampaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki hadis yang ketiga insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.